John, siapa sih zaman sekarang yang nggak tahu Rusia? Terus siapa juga yang nggak kenal sama Amerika? Gua rasa hampir seluruh orang di belahan bumi Konoha ini tahu akan dua negara besar itu deh. Ya, kalau nggak tahu, coba cari-cari di YouTube. Mudah-mudahan YouTube bisa memberikan informasi tentang dua negara itu buat lo semua. Oke, jadi akhir-akhir ini banyak banget berita yang ngebahas tentang dua negara ini, John. Dan itu ngebuat kita jadi penasaran banget tentang keberadaan fakta-fakta sejarah antara dua negara ini. Yang mana di sini, di buku sejarah ini akan gua bahas kedua negara tersebut dengan judul Dari Bestie Menjadi Enemy. Oke John, jadi just for your information, dalam pembahasan ini alurnya akan gua jabarin secara mundur. Jadi kita akan mundur dulu, atau lebih tepatnya tuh gua ajak lu bermundur dia untuk bahas dua negara superpower ini John, supaya fakta-fakta yang gua sajikan di video ini bener-bener lengket di kepala kalian semua. Ya seperti gua kasih lem Korea lah, kurang lebih seperti itu. Hehehe. Oke, let's go, mari kita gas. Pemicu konflik berat antara dua negara ini menurut gua nggak lain dan nggak bukan sebenarnya masih sama seperti negara-negara lain pada umumnya, yang mana pasti didasari dengan keinginannya untuk menjadi negara yang paling berkuasa di bumi jagat raya Universe 62 kepunyaan Tuhan yang Maha Esa ini John. Hal itu pasti banget ya nggak akan bisa lepas dari dasar pemikiran negara-negara besar yang super kuat, super maju, dan super pede. Pokoknya intinya yang kuat ya pengen berkuasa lah gitu ya gak? Right hand and repeat after me. Contohnya seperti Amerika, negara si paling percaya diri ini, karena mereka mempunyai banyak negara bagian yang pastinya akan ngebantuin atau nge-backup doi John kalau sampai terjadi perang dunia ketiga. Belum juga ditambah dengan beberapa sekutu dari Amerika, atau bisa kita sebut sebagai para anggota NATO. Terus Amerika juga percaya diri banget sama alusistanya atau peralatan tempur yang dia miliki, yang mereka klaim sebagai alusista terbaik dan tercanggih di dunia John. Widih, ngeri ya gak? Eits, tapi hal itu semua sama sekali nggak bikin nyali si negara Rusia ini ciut dan gentar John. Karena Rusia juga memiliki alusista atau persenjataan yang bisa gue bilang hampir sama kuat dengan Amerika. Serta juga doi memiliki sekutu yang gak bisa gue anggap remeh atau kaleng-kaleng John. Untuk kekuatan alusista atau kekuatan perangnya, mereka sama-sama kuat John. Dalam dua hal tersebut, ya mungkin bisa gue bilang satu sama lah ya gak? Di 2023 ini, pemicu konflik kedua negara yang superpower ini adalah sebenarnya karena Amerika John. Ini sih menurut kita ya nggak? Alih-alih ingin membantu menengahi konflik antara Rusia dan Ukraina, secara halus Amerika ingin ngebuat Ukraina untuk bergabung di NATO. NATO itu ini loh, kayak perkumpulan yang Amerika bikin deh gitu, atau Amerika bentuk gitu. Jadi yang pastinya Amerika itu ingin ngebuat Ukraina lepas dari cengkraman Rusia. Karena Ukraina itu posisinya memang bersebelahan banget sama si Rusia ini. Dan hal ini juga yang ngebuat Rusia murka terhadap Ukraina. Tapi tidak menutup kemungkinan Rusia juga bener-bener kebakar banget lah sama si Amerika John. Dan sampai detik gue bikin video ini pun belum juga kelar tuh masalah ini. Malah infonya makin lama makin memanas John. Ngeri coy. Kayaknya lu harus bikin bunker deh di bawah tanah untuk berlindung ya kalau seandainya terjadi perang. Di 2016, Amerika melayangkan tuduhan kepada Rusia karena Rusia diindikasikan melakukan campur tangan dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat. Pada saat itu si Donald Trump. Ingat ya, Donald Trump, bukan Donald Bebek. Melalui kampanye media sosial dan serangkaian serangan cyber John. Dan hingga detik ini kasusnya masih belum selesai juga dan masih diinvestigasi dengan Inspektur PJ. Lu tahu kan Inspektur PJ? Kalau lu anak 90-an pasti tahu. Dan sampai sekarang juga belum ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mana membuat Rusia fix
bersalah. Jadi kasusnya ini molor banget dari 2016. Lanjut di 2014, Amerika mengecam tindakan Rusia yang dimana Rusia mengambil alih semenanjung Crimea. Gua aja belum kesana tuh. Semenanjung Crimea itu ada di Ukraina. Nah, hal ini juga membuat hasil di mana sebagian negara barat memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia, John. Jadi memang udah dari 2014 lah kurang lebih si Rusia dan Ukraina punya masalah. Dari konflik Rusia dan Ukraina yang sudah bertahun-tahun ini, efek perang tersebut mempunyai efek yang besar ke ekonomi global, John. Contohnya adalah di mana nilai tukar rupiah jadi lemah banget. Aduh. Pasar saham di Indonesia terpengaruh lumayan besar karena investor asing cenderung memindahkan dana mereka ke pasar keuangan yang jauh lebih stabil. Coba kalian bayangin, gimana kalau sampai benar-benar kedua negara tersebut itu berperang, John. Sedangkan efek dari Rusia menyerang Ukraina aja udah sampai berpengaruh sebesar itu. Gua nggak tahu deh kayak gimana. Tapi kalau memang itu benar-benar terjadi, impact apa yang akan terjadi kepada dunia? Coba jelasin ke gua, bisa nggak? Atau kalian komen di bawah. Nah, kalau menurut gua, menurut buku sejarah, versinya tuh gua akan jabarkan sedikit aja, kurang lebih seperti ini ya. 1. Akan munculnya konflik politik atau ketegangan politik antara negara-negara yang tidak stabil di dalam nilai ekonominya, John. Walaupun dia nggak ikut berperang, tapi ini akan berpengaruh banget buat negara-negara itu. Contohnya negara apa ya? Zimbabwe mungkin? Atau negara-negara yang lu tahu kan kalau mau beli permen harus pakai uang sekoper. Nah itulah makin tambah parah dia. Kedua, akan ada masalah kemanusiaan dan krisis migrasi karena efek dari perang antara kedua negara tersebut. Sebenarnya ini sudah pernah terjadi di Perang Dunia Kedua, yang mana waktu itu Jerman melawan Rusia. Kalau lu pengen tahu lebih jelasnya, lu nonton film Fury aja tuh, yang mana ada migrasi besar-besaran di dalam film itu, John. Lu tonton aja deh. 3. Kekacauan ekonomi secara global, kerusakan infrastruktur yang sangat masif, krisis finansial, dan yang pastinya banyak dari negara-negara lain menjadi tidak stabil, John, dalam perekonomiannya. Mungkin aja Indonesia akan masuk dalam kategori itu. Keempat, kematian dan rusaknya iklim dunia karena efek dari nuklir. Si senjata paling memiliki efek jangka panjang, John. Karena yang gua tahu, dua negara itu memiliki senjata nuklir. Seru kayaknya sih, tapi ya mungkin kayak perang petasan di bulan Ramadan gitu, John. Dan itulah mungkin sebagian kecil dari banyaknya kemungkinan efek dari hasil perang mereka berdua, John. Ya walaupun akhir-akhir ini banyak banget yang bahas perang atau hubungan mereka yang gak baik, tapi kalian mau tahu gak, John? Sebenarnya mereka itu awalnya adalah bestie dong. Yoi, bestie. Di sini akan gue jelaskan secara singkat dan tepat tentang kebestian mereka, John. Sudah siap? Kencangkan sabuk pengaman Anda. Mari kita meluncur. 1. Amerika itu adalah negara pertama yang mendeklarasikan atau mengakui Uni Soviet setelah terjadinya revolusi Bolshevik pada tahun 1917, yang dimana saat itu Rusia masih menganut sistem kekaisaran yang sangat diktator banget, John. Kedua negara ini sempat menjalin kerjasama dalam berbagai hubungan diplomatik global, pengendalian senjata nuklir, memerangi terorisme, dan mengatasi lingkungan global, John. Wih, jangan-jangan doi berdua dulu pasukan oranye ya? Ya, pokoknya intinya sama-sama melindungi lingkungan lah. Ketiga, saking bestinya Amerika mau loh untuk membantu Rusia pada saat doi lagi krisis keuangan dan krisis politik pada tahun 1867, yang mana Rusia pada saat itu masih menganut sistem kekaisaran, John. So, bantuan apa sih yang Amerika berikan pada saat itu? Oke, di sini buka mata kalian ya, dengarkan dengan seksama. Kalian tahu kan Pulau Alaska? Yap, pulau yang paling dingin banget itu. Sebenarnya nggak dingin-dingin banget sih, ya masuk kategori dingin lah intinya. Dan pulau itu yang sering banget ada di latar-latar film pastinya, dan latarnya tuh pasti salju, John. Tahu kan? Nah itu dia Alaska. Nah pulau itu
adalah satu bentuk bantuan Amerika kepada Rusia, yang mana pada saat itu Rusia itu lagi kolaps banget lah, atau krisis parah lah pokoknya, mungkin hampir hilang mungkin ya. Serta ekonomi Rusia itu lagi berantakan parah. Nah, disinilah Amerika dengan sengaja menawarkan untuk membeli Pulau Alaska, yang mungkin aja Rusia anggap Alaska itu kurang memberi benefit terhadap Rusia, John. So intinya gini, menurut Rusia pulau itu mungkin tidak ada benefitnya atau tidak ada manfaatnya. Nah, di saat itu juga Amerika menawarkan untuk membeli pulau itu. Dan pada saat itu Rusia mengiyakan, John. Akhirnya Amerika membeli pulau itu sebagai bentuk dari bantuan si Amerika tersebut. Nah, terus juga Rusia ini menganggap Alaska itu iklimnya terlalu ekstrim, sehingga kurang ada manfaatnya juga untuk si Rusia. Nah, di situ pula akhirnya Rusia mengiyakan untuk menjual pulau tersebut ke Amerika dengan alih-alih bisa ngebantu perekonomian Rusia. Jadi menurut gua hubungan baik diplomatik negara itu nggak sesimpel hubungan kita ke teman kita, John. Yang mana abis lo pukul-pukulin tuh temen-temen lo, abis lo kata-katain tuh temen-temen lo, sorenya udah lo ajak lagi main ML bareng. Banyak banget faktor yang mempengaruhi tiap negara ke negara lain, dan juga harus mikirin nasib dari tiap warga negaranya, John. Maka dari itu saat ini hubungan Amerika dan Rusia belum bisa akur. Ya nggak segampang seperti bocah main mabar ML lah atau mabar FF. Ya di sini gue juga berharap supaya mereka berdua bisa akur-akur aja lah. Supaya channel Buku Sejarah bisa selalu memberikan tontonan yang menarik buat kalian semua, John. Kan kalau jadi perang jadi nggak asik ya nggak? Oke, jadi segini aja videonya dari Buku Sejarah. Semoga bisa mengedukasi kalian dan masuk ke dalam alam bawah sadar kalian. So, terima kasih banyak. See you.